Ya, pemirsa, Dialog Berita Satu kali ini akan membahas manajemen rumah sakit di Indonesia, di mana kepentingan bisnis akan bertemu dengan kebutuhan pelayanan moral. Bersama kita telah hadir di studio Berita Satu, pengurus harian YLKI Tulus Abadi dan juga Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Ali Gufron, langsung dari Gedung DPR RI. Selamat siang. Ya, selamat siang. Pak Tulus, terima kasih sudah bersama kami di Juno Siang. Sama-sama. Dan sebelum kita mengikuti dan juga kita lanjutkan dialog kita akan melihat bersama cuplikan berikut ini. Berkaca pada kasus meninggalnya pasien bernama Siska Makate yang ditangani Dr. Dewa Ayu Sasiari Prawani dan kawan-kawan di Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. R.D. Kandau, Malalayang, Kota Manado, muncul pertanyaan. Bagaimanakah manajemen rumah sakit dan standar pelayanan medik di Indonesia? Dalam kasus itu, pasien datang dari puskesmas ke RSUP Profesor Kandau jam 9 pagi. Hingga jam 6 sore, pasien tidak mendapat tindakan medis, padahal dalam kondisi sakit berat. Berdasarkan fakta hukum, Siska Makate hanya mendapat pemeriksaan ultrasonografi dan sebagian tindakan medis lainnya tidak dimasukkan ke dalam rekam medis. Selain itu, sejumlah prosedural dalam mengambil tindakan tidak dilakukan. Termasuk Dr. Ayu tidak mengetahui tentang pemasangan infus yang dilakukan terhadap pasien. Dr. Ayu menugaskan Dr. Hendy Siagian untuk memberitahuan kepada keluarga pasien akan dilakukan operasi pembedahan dengan anestesi risiko tinggi, tapi tidak dilakukan. Dr. Hendy Siagian justru memberikan lembar persetujuan tindakan kedokteran kepada pasien yang sedang dalam kondisi kesakitan. Setelah melalui pemeriksaan laboratoris kriminalistik pun diketahui pada akhirnya tanda tangan yang tertera di lembar persetujuan adalah tanda tangan karangan. Dr. Ayu dan kawan-kawan juga baru memeriksa kondisi jantung pasien setelah operasi selesai. Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia YPPKI menilai ada pembiaran yang begitu lama. Bahkan keluarga pasien harus menggadaikan perhiasan terlebih dahulu untuk menegosiasikan biaya tindakan operasi. Bukankah seharusnya kita memiliki standar operasional prosedur manajemen rumah sakit dalam menangani pasien dalam kondisi sakit berat? Bukankah dalam mengambil tindakan medis, kita seharusnya mempunyai standar pelayanan medik yang diterapkan sama di seluruh rumah sakit di Indonesia? Ya, pemirsa, berikut tadi adalah fakta pelayanan medik yang terjadi pada Siska Makate, dan kita akan melanjutkan dialog kita dengan Pak Tulus. Pak Tulus, sambil kita menunggu dari kehadiran Pak Wamen di DPR, saya akan menanyakan kepada Anda. Menurut Anda ini, apakah konsumen, dalam hal ini adalah pasien, ketika mendapatkan pelayanan di rumah sakit, apakah mereka sudah mendapatkan pelayanan terbaik, maksimal mungkin dalam hal ini? Ya, sebenarnya kalau berdasarkan aturan itu sudah jelas, baik pada konteks aturan lokal maupun pusat, bahwa pertama rumah sakit atau dokter itu tidak boleh menolak pasien atau bahkan menelantarkan pasien dengan alasan apapun. Jadi kalau ada pasien datang, maka harus segera ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, pengobatan, dan seterusnya. Jadi itu diatur dengan sangat kuat di berbagai undang-undang yang ada. Misalnya ada undang-undang tentang praktek kedokteran, undang-undang tentang kesehatan, undang-undang tentang kerumah sakitan. Kemudian kalau kita lebih luas lagi ada undang-undang pelayanan publik kalau itu rumah sakit pemerintah misalnya, atau bahkan undang-undang perlindungan konsumen. Jadi berdasarkan norma yang ada, seharusnya tidak ada pasien yang terlantar atau tidak ada dokter atau rumah sakit yang menterlantarkan pasien dengan apapun alasannya. Pak Tulus, apakah kalau kita berkaca pada kasus Siska Makate ini, apakah ini yang terjadi dengan Siska? Pelayanan dari rumah sakitnya ini tidak maksimal, sehingga itu sebenarnya memang kasus yang hampir lazim terjadi di banyak rumah sakit, ya, terutama bagi katakanlah orang-orang yang berpenghasilan menengah bawah atau bahkan miskin, sehingga itu sudah jamak terjadi. Ya, faktanya begitu. Aturannya nggak boleh. Apalagi sekarang sudah ada misalnya jam kesmas, kemudian jam kesda, yang artinya orang miskin, ya katakanlah begitu, itu langsung di-cover dengan jam kesmas dan jam kesda. Tapi faktanya ketika orang miskin itu berobat atau orang yang tidak mampu membayar uang muka, maka dia akan, ya katakanlah, di-delay dulu. Ada negosiasi, kalau enggak dia harus mengurus miskin dan segala macam, yang kemudian membuat pasien makin parah penyakitnya atau pasien tidak terurus dan bahkan kemudian menjadi fatalitas yang terjadi. Di Jakarta pun begitu, jadi nggak usah jauh-jauh di Manado atau di tempat lain. Di Jakarta sering kita dengar, dan itu faktual, di mana pasien
mengalami meninggal dunia karena terlambat dalam menangani penyakitnya, khususnya untuk keluarga yang tidak mampu Oke, itu. berarti ada ketidakadilan di sini, Pak Tulus. Menurut Anda apa alasan dari pihak rumah sakit? Ya, melakukan- lagi-lagi sebenarnya kalau berdasarkan undang-undang, kebijakan sudah jelas. Tinggal pemerintah bagaimana melakukan pengawasan terhadap pihak rumah sakit atau dokter yang kemudian bisa diimplementasikan dengan baik. Pertama itu. Kedua, memang ada juga faktor yang kemudian memicu, misalnya pihak pemerintah daerah atau bahkan pemerintah pusat sering terlambat memberikan uang pembayaran asuransi yang telah dijaminkan itu. Sehingga rumah sakit nggak punya dana. Rumah sakit nggak punya dana kalau harus menanggung keluarga miskin yang pengobatannya besar segala macam, sementara uang yang ada dijanjikan oleh pemerintah daerah di masing-masing daerah dan juga Jakarta itu tidak cepat-cepat ditransfer atau dicairkan. Dan itu yang terjadi ketika kemarin sering beberapa bulan yang lalu kita dengar pihak rumah sakit di Jakarta kan pernah ada berita atau kasus di mana dia akan memboikot kartu Jakarta Sehat atau menolak kartu Jakarta Sehat karena di satu sisi pasien membludak dengan kebijakan itu, di sisi lain Dinkes Jakarta belum memenuhi kewajibannya. Rumah sakit apapun tidak akan mampu seperti nah, ini ada faktor hulu dan hilir yang kemudian korbannya adalah pasien atau konsumen rumah sakit. Oke, Pak Tulus, berarti menurut penilaian Anda ini semua pelayan rumah sakit ini menilai dan melayani masyarakat ini hanya berdasarkan uang. Apakah itu prioritas utama mereka? Ya, sebenarnya faktual memang untuk tindakan-tindakan mereka, apalagi kalau dengan operasi, adalah dengan biaya. Ya. Nah, kalau kemudian dibebankan ke rumah sakit, tentu mestinya tadi kebijakannya kan ini pemerintah, negara. Jangan di negeri ini sebenarnya jangan ada atau tidak boleh ada orang yang meninggal karena tidak mampu berobat. Ya. Itu yang filosofi dasarnya seperti itu. Tapi faktanya kebijakan itu tidak terimplementasi dengan baik. Tentu kalau dibebankan rumah sakit tidak tepat juga, karena ini negara yang harus melindungi. Apalagi kalau itu rumah sakit swasta siapapun tidak mau, kecuali kan di situ sudah ada slot misalnya pasien untuk kelas 3. Tapi lagi-lagi ini kan subsidi, negara yang harus intervensi untuk itu. Oke. Nah, pertama itu. Kedua, kalau kita bicara moralitas memang, kalau kita orang kedokteran misalnya mengatakan ada sumpah Sokrates ya, dokter, oke. yang dia tidak boleh menolak pasien, Ya. harus menolong pasien dengan cara apapun. Tapi dengan sistem yang sudah sangat kompleks dan komersialistik itu hampir tidak bisa diimplementasikan, apalagi kalau sudah menyangkut itu sistem di rumah sakit. Kalau individu-individu masih bisa, dan saya mendengar masih banyak misalnya daerah-daerah dokter dibayar dengan pisang, dengan beras, Banyak persoalan di situ ya Pak Tulus ya. Tapi Pak Tulus, menurut Anda apakah pelayanan rumah sakit ini ada SOP-nya tidak sih ketika pasien masuk ke rumah sakit? Terus bagaimana standar pelayanan terbaik yang harus dilakukan supaya kontrol dari Kementerian Kesehatan ini juga baik? Menurut Anda sudah adakah itu? Ya, lagi-lagi kalau berdasarkan undang-undang rumah sakitan dan undang-undang praktek kedokteran harusnya sudah ada. Apalagi kalau kita merujuk pada undang-undang pelayanan publik di mana rumah sakit pemerintah itu pertama harus membuat standar pelayanan yang jelas, terukur. Petugas yang menempati siapa, kemudian tarifnya berapa, dan kemudian rumah sakit itu juga harus membuat indeks kepuasan pengguna terhadap rumah sakit itu bagaimana sebenarnya. Itu semua sudah ada. Lagi-lagi diimplementasikannya seperti apa. Ini yang saya kira harus dilihat secara global ya. Tapi dalam hal sering yang menjadi kendala adalah biasanya memang faktor biaya. Ya, faktor biaya, kemudian korbannya adalah masyarakat menengah bawah. Kalau yang punya uang jadi tidak ada persoalan. Yang menjadi masalah ketika kita berobat di rumah sakit sampai detik ini itu pasti akan ditanya, kalau kita opnam terutama ya, ketika kita opnam ditanya deposit. Ya, depositnya berapa? You punya deposit berapa untuk itu? Biasanya dicas minimal untuk kamar 3 hari plus biaya-biaya obat dan segala macam. Paling tidak antara 2 sampai 3 juta kita harus bisa store dan bisa opnam di situ. Ini kan sebenarnya cara yang keliru. Ya, dan ini juga pelanggaran-pelanggaran Pak ya, praktik-praktik seperti ini ya Pak Tulus ya. Ya, sebenarnya tadi Oke, baik. profesi kesehatan dan juga rumah sakit tidak boleh menolak pasien karena
alasan biaya. Oke, Pak Tulus, saya akan tanyakan kepada Anda apa yang bisa masyarakat lakukan apabila itu menimpa ke mereka, apabila mereka dimintai uang terlebih dahulu, apabila mereka lama sekali di ruang tunggu supaya bisa dilayani. Namun di segmen berikutnya kita harus jeda dulu, pemirsa jurnalisnya akan segera kembali. Antisipasi. Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan saya, pengurus harian YLKI Pak Tulus Abadi. Pak Tulus, kita tadi sudah berbicara mengenai banyaknya pelayanan di rumah sakit yang dalam tanda kutip ya, ini ujung-ujungnya duit. Apakah memang praktek-praktek seperti ini nih terjadi pada semua level, baik dari pemangku kebijakan di rumah sakit itu tersebut, dokternya sendiri juga ikut bermain di situ, ada susternya juga. Apakah pengamatan itu yang ada? Ya, ini permasalahannya sangat kompleks ya, mulai dari hulu sampai hilir. Artinya dari kebijakan, bahkan sampai pada level misalnya biaya pendidikan dokter yang sangat mahal. Itu sangat berpengaruh, apalagi untuk dokter spesialis. Dokter spesialis itu untuk menjadi dokter spesialis itu tidak kurang dari 1 M. Nah, ketika dia menjadi dokter, itu pasti salah satu caranya bagaimana dia juga mengembalikan modal yang 1 miliar itu. Sama seperti politisi yang jadi pejabat tertentu, jadi anggota DPR, dia harus kembalikan itu. Nah, dokter juga. Nah, caranya gimana? Yang paling aman adalah dia tidak mau ditempatkan di daerah-daerah yang minus atau di luar kota atau bahkan di luar Jakarta. Karena di situ pasiennya sedikit. Kalaupun ada orang-orang yang tidak mampu, yang tidak bisa quote-unquote dieksploitasi. Jadi ini kayak benang kusut. Nah, pertama itu. Kedua, kebijakan pemerintah yang memang sebenarnya tidak atau belum berpihak dengan persoalan-persoalan di mana orang tidak boleh mati atau sakit karena faktor biaya. Nah, ke depan mungkin kalau nggak salah per 1 Januari 2014 BPJS, di mana semua akan di cover itu sehingga orang sakit dengan alasan apapun, kondisi apapun akan di cover dengan BPJS yang di banyak negara Eropa itu sudah berlaku, sehingga orang tidak perlu stres, tidak perlu mikirin yang lain karena kalau dia sakit adalah sudah ditanggung oleh negara. Nah, sistem ini yang memang harus ada. Kalau tidak, akhirnya apa? Ya, pasien dieksploitasi oleh sistem untuk menggali pendapatan. Yang paling ironis adalah begini, banyak rumah sakit daerah, RSUD, yang dijadikan objek untuk mencari pendapatan asli daerah atau dijadikan objek untuk pendapatan asli daerah oleh di daerah itu ya Pak Tulus? Termasuk di Jakarta. Nah, ini kan tidak betul, ini kan ngawur ya ketika rumah sakit dijadikan objek untuk PAD. Artinya apa? Rumah sakit itu atau sistem ini mendorong agar orang tetap sakit, atau doanya adalah agar orang sakit sehingga masuk rumah sakit dan bayar. Padahal kan seharusnya bersyukur kalau rumah sakit itu nggak ada, berarti orangnya sehat. Ini mayoritas di Indonesia atau? Mayoritas. Mayoritas. Sehingga apakah ada peran pemerintah daerah yang ikut mendorong RSUD itu sendiri untuk mencari? Ya, kebijakan, karena di daerah kan pasti punya perda tentang pendapatan asli daerah, yang semua SKPD termasuk rumah sakit itu dibebani untuk mencari pendapatan asli daerah. Nah, kalau yang lain SKPD-nya lain oke lah, pariwisata, berhubungan atau yang lain-lain perdagangan. Tapi ketika ini rumah sakit di mana objeknya adalah orang yang sakit dibebani untuk mencari PAD. Nah, padahal tidak ada seorang pun termasuk orang yang kaya raya, dia tentu tidak ingin sakit. Nah, sangat tidak etis secara moral ketika orang sakit dieksploitasi untuk mencari pendapatan atau bahkan keuntungan yang kemudian dijadikan objek PAD. Pak Tulus, apakah Anda melihat praktik-praktik seperti ini dikarenakan karena tidak adanya SOP tadi itu, pelayanan yang sama gitu dengan rumah sakit yang lain? Menurut Anda apakah ada? Ya, justru ini tadi saya katakan ini persoalannya di level yang hulu. Jadi pokok persoalannya adalah di kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, yang kemudian dari hulu yang bermasalah ini terimplementasi dengan carut-marutnya di level hilir, dari sisi pelayanan, dari sisi perilaku dokter, perawat, dan manajemen rumah sakit. Saya kasih contoh tadi terkait dengan itu, misalnya saya dapat cerita dari seorang kepala rumah sakit bahwa untuk memenuhi PAD tersebut, akhirnya rumah sakit itu, dokter itu menyuntikkan obat yang seharusnya tidak disuntikkan ke pasien. Tujuannya apa? Agar obat itu laku dan dia bisa memenuhi PAD itu. Itu di daerah mana Pak Tulus? Ya, di Jawa. Di Jawa. Di Jawa. Dan saya kira itu bukan hanya di Jawa, tapi di semua daerah, karena rumah sakit tadi dijadikan objek untuk
mencari PAD, dan akhirnya apa? Karena namanya pejabat rumah sakit kan ketika dia dibebani PAD, kalau tidak dipenuhi, dia akan dicap kinerjanya buruk. Resikonya dia akan diganti, kondisinya buruk dan segala macam. Akhirnya apa? Manajemen rumah sakit akan bermanuver sedemikian rupa untuk bagaimana agar bisa menghasilkan pendapatan yang cukup dan kemudian bisa store dividen atau pendapatan hasil daerah ke pimpinan daerah. Sehingga apa yang dijadikan masyarakat, konsumen rumah sakitnya dikorbankan dengan cara-cara yang tidak etis. Seperti tadi, obat itu kan racun, ya, apalagi itu tidak diperlukan. Kenapa disuntikan ke dalam tubuh pasien yang tidak diperlukan? Karena dia punya beban. Jadi pimpinan rumah sakit itu kayak sopir ngejar setoran juga. Kalau dia tidak bisa setor karena pendapatan sedikit, dia akan kena sanksi untuk tidak menjadi pimpinan rumah sakit itu atau bahkan dipindah dan seterusnya. Ya, oke, Pak Tulus, ini kan praktik yang sangat mengerikan ya. Ini sangat menakutkan sekali bagi kita yang mungkin misalnya masuk rumah sakit. Ya. Menurut Anda bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan sampai saat ini? Ya, sebenarnya Kementerian Kesehatan itu kan dalam konteks manajemen itu kan hanya bisa mengawasi dari rumah sakit yang dimiliki oleh pemerintah pusat, RSUP, Rumah Sakit Umum Pemerintah Pusat. Tapi kalau yang RSUD itu kan di pimpinan daerah. Kemenkes hampir tidak punya kewenangan untuk itu, kecuali dia hanya membuat standar-standar yang sifatnya non finansial atau standar-standar yang tidak terkait dengan manajemen rumah sakit, karena dengan otonomi daerah semua ada di pimpinan daerah, di bupati terutama. Kemenkes itu hanya level yang sifatnya makro. Jadi kalau ada kinerja rumah sakit yang buruk terkait dengan pelayanan yang buruk pada pasien, Kemenkes tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali tadi hal-hal yang sangat kecil, atau kalau itu menyangkut dugaan malpraktek dokter, ya Kemenkes bisa memberikan sanksi pada dokter itu untuk tidak berpraktek atau cabut izin prakteknya dan segala macam. Pak Tulus, tidak adakah yang bisa dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk lebih mengawasi atau untuk supaya tangannya ini bisa menjangkau RSUD tadi yang Pak Tulus Iya, bilang? sebenarnya ini bukan hanya kapasitas Kemenkes saja. Karena terkait dengan pembiayaan kesehatan di mana ada intervensi dari Kementerian Keuangan, ya. Misalnya soal BPJS tadi. Ini kan masih tarik-menarik berapa idealnya premi untuk BPJS. Nah, itu yang sampai sekarang belum deal, dan kalaupun deal angkanya masih sangat kecil. Sehingga dengan angka yang kalau tidak salah Rp19.500 per kepala, itu adalah yang sangat kecil, yang artinya nanti resiko bagi pasien akan masih sangat besar untuk diterlantarkan oleh biaya rumah sakit karena premi yang ditanggung oleh negara terlalu kecil. Angka 19.500 itu ibaratnya belum bisa memenuhi kos operasional untuk penanganan pasien dalam konteks asuransi itu. Oke, Pak Tulus, berarti ini bisa kita simpulkan kepentingan bisnis lebih diutamakan dibandingkan dengan pelayanan ke pasien itu ya, kalau kita lihat? Ya, kalau tidak ada intervensi negara dalam arti kebijakan-kebijakan yang apa tadi, soal asuransi, soal bagaimana jaminan terhadap menengah bawah, itu akhirnya apa? Akhirnya semua rumah sakit menggunakan kompetisi bebas. Kompetisi bebas itu artinya ya hukum ekonomi. You bisa masuk rumah sakit, you bisa berobat kalau bisa membayar. Kalau tidak, ya sudah, wassalam. Gitu. Akhirnya korban konsumen menengah bawah adalah korban pertama kali. Ya. Kadang-kadang dengan kondisi begini kan negeri ini lebih komunis dari negeri komunis. Lebih komunis dari negeri komunis, beneran. Baik Pak Tulus, nanti kita lanjutkan lagi dialog kita di segmen berikutnya. Pemirsa, jurnalisnya akan segera kembali. Dan sebelum kita melanjutkan dialog, kita simak bersama cuplikan pernyataan dari Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia, Dr. Marius Wijayakarta dalam dialog Prime Time Talk kemarin. Untuk mengatasi ini kita harus meminta Kementerian Kesehatan segera membuat standar pelayanan medik. Itu kita tidak punya. Tidak punya. Standar pelayanan medik yang nasional. Kita tidak punya. Tidak ada. Nah, jadi ini kalau ada kita bisa lihat ini malpraktek atau bukan. Rambunya tidak ada. Tapi lucunya ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 496 yang ditandatangani tanggal 5 April tahun 2005, ada standar pedoman audit medik. Di situ tujuan khususnya ayat B ditulis
untuk melihat sampai sejauh mana telah dilaksanakan standar pelayanan medik. Ya. Jadi untuk mengaudit ada, tapi standarnya nggak ada. Dalam pikiran saya yang mungkin kurang benar. Iya, artinya sebetulnya dengan tidak adanya standar pelayanan medik ini tidak bisa juga disebutkan bahwa seorang dokter itu melakukan melanggar prosedur ya. Iya. Tapi artinya ini memang penilaian Semua orang, saya aja dokter tidak bisa. Nanti kalau itu kan dasarnya apa kamu? Nah, ini yang harus kita perhatikan. pada akhirnya seperti yang kasus yang di Wahyu ini sampai 12 jam tidak ditangani. Ini menurut mereka ini sudah tidak sesuai dengan prosedur. Enggak, katanya mereka kan sudah SOP sesuai dengan katanya Ibu Menkes juga ngomong gitu, ya. Nah, tadi saya ada media nanya saya karena Ibu Menkes katanya sudah standar pelayanan medik ada. Itu adalah sulit dipertanggungjawabkan pendapat beliau, ya. Saya pernah dijanjikan pada waktu 2012 sekitar bulan Agustus, saya dijanjikan oleh Dirjen BUK, yang lama itu sekarang jadi Sekjen Kementerian Kesehatan. Katanya standar itu akan selesai sekitar bulan September atau Oktober. Tapi sampai sekarang tidak ada. Rencananya November akan sosialisasi. Baik. Saya udah gembira. Ternyata jawaban sekarang akan saja. Oke, Nah, Pak. Baik, pemirsa, kita kembali lanjutkan dialog kita. Pak Tulus, demikianlah pernyataan dari Dr. Marius. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah begini, apa yang bisa konsumen, dalam hal ini pasien, lakukan apabila mereka melihat adanya kecurigaan, adanya praktek-praktek malpraktik di situ? Bagaimana kita melakukannya sebagai pasien atau konsumen? Pertama kan harus dipahami juga bahwa konsumen sebagai pasien itu kan umumnya dalam keadaan lemah. Lemah pengetahuan, lemah fisik karena sakit, dan juga lemah ekonomi. Dalam kondisi begini, untuk melakukan semacam katakanlah perlawanan dalam tanda kutip itu menjadi sangat kecil atau menjadi nyalinya kecil untuk melakukan itu. Tapi idealnya memang konsumen juga harus berani, tentu jangan sampai sebisa mungkin dihindari gugatan ke pengadilan karena itu akan menyulitkan semuanya termasuk konsumen. Yang bisa dilakukan adalah dengan kondisi yang minimalis itu ya, kalau ada melihat kejanggalan-kejanggalan itu langsung komplain ke dokter yang bersangkutan atau ke perawat yang bersangkutan atau ke pimpinan rumah sakit yang bersangkutan. Kalau kemudian nanti klaimnya tidak ditindaklanjuti atau tidak direspon, ya baru ke instansi atau lembaga-lembaga yang kompeten. Contohnya begini, ketika anak saya sakit di suatu rumah sakit swasta, kena demam berdarah, saya melihat ada satu keanehan yang sangat, karena pertama biayanya kok terlalu mahal, per hari saya harus menebus waktu itu 800 ribuan untuk obat-obatan. Nah, setelah saya cek ternyata anak saya diberikan antibiotik yang cukup tinggi harganya. Sehingga waktu itu saya langsung komplain ke suster, kok pertama harganya terlalu tinggi menurut saya. Kedua, kenapa diberikan antibiotik yang sepemahaman saya yang awam dan bukan dokter, demam berdarah tidak perlu antibiotik. Karena beberapa sebelumnya anak saya juga sakit yang sama di rumah sakit yang lain tidak diberi antibiotik. Ya, cukup cairan dan obat-obat tertentu. Karena demam berdarah yang penting adalah cairan. Nah, kemudian suster mengatakan, Pak, temui saja dokter spesialis. Nah, akhirnya saya diskusi dengan dokter spesialis, komplain mengapa ini terjadi. Nah, baru kemudian tapi Pak Tulus, lembaga mana yang bisa konsumen lari apabila dan adukan pernyataan dari dia apabila mendapatkan malpraktik tersebut? Ya, kalau terkait dengan pelayanan secara umum ya, kalau kita Jakarta ya diadukan ke Dinas Kesehatan, atau kalau kita sering bermain di Twitter, itu Twitter Pemprov DKI itu cukup aktif merespon, ada @jakarta.go.id dan seterusnya. Itu bisa dilakukan seperti itu. Baik. Tapi kalau malpraktek itu levelnya lebih tinggi, bukan soal pelayanan. Kalau malpraktek kan misalnya pasien menjadi meninggal karena salah operasi atau salah obat dan seterusnya, itu secara institusional dibawa ke MKEK, Majelis Etik Kedokteran Indonesia, yang kemudian ditingkatkan lebih tinggi lagi menjadi MKDKI, Majelis. Baik. Pak Tulus, tentu saja kita berharap bahwa tidak ada kejadian seperti yang menimpa Francisca Makete terjadi pada masyarakat Indonesia secara umum. Kita ingin sekali mengkonfirmasi hal ini kepada Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron, namun Bapak Wamen berhalangan untuk bergabung bersama kami melalui DPR. Sayang sekali Pak Tulus, kita sudah harus mengakhiri perjumpaan kita di Jurnal Siang. Terima kasih atas kehadiran. Ya, sama-sama.